Jadilah rendah hati. Kerendahan hati bukan berarti berpikir rendah tentang dirimu, tetapi berpikir tentang dirimu dengan lebih sedikit. Pada abad ke-17 di Perancis yang gemilang, terdapat seorang bangsawan muda bernama Jean. Ia memiliki bakat luar biasa dan menjadi pusat perhatian di istana Raja Louis ke-14. Jean memiliki seni menggambar dan melukis yang mengagumkan, dan bakatnya membuatnya mendapat pujian dari banyak orang, termasuk dari raja sendiri. Awalnya, Jean merasa sangat bahagia mendapatkan perhatian dan pujian atas bakatnya. Ia merasa bangga dan percaya diri dengan kemampuannya. Namun, seiring berjalannya waktu, pujian dan perhatian ini semakin meningkat hingga akhirnya Jean merasa bahwa dirinya adalah yang terbaik dan tak tertandingi dalam seni lukisnya. Rasa percaya diri yang berlebihan ini membuatnya mulai bersaing dengan para seniman lain di istana. Ia ingin selalu menjadi yang terbaik dan menonjolkan dirinya di depan raja dan para bangsawan. Tanpa disadarinya, sikapnya yang sombong dan berlebihan ini mulai menimbulkan kecemburuan dan ketidaknyamanan di kalangan rekan-rekan seniman. Salah satu rekan seniman, Pierre, adalah orang yang paling terpengaruh oleh sikap Jean. Ia merasa tersaingi dan kurang dihargai karena ketenaran Jean yang semakin melebihi dirinya. Pierre merasa diabaikan dan cemburu akan perhatian yang diberikan raja pada Jean. Suatu hari, Pierre memutuskan untuk mengajak bicara Jean dengan tulus. Ia menegaskan bahwa persaingan dan ego yang berlebihan hanya akan merugikan mereka berdua dan membuat kerjaan kehilangan keharmonisannya. Pierre dengan bijaksana mengingatkan Jean untuk tetap rendah hati dan bersikap ramah kepada sesama seniman karena kemampuan mereka masing-masing memiliki nilai dan keunikan. Kata-kata bijaksana Pierre membuat Jean merenung. Ia menyadari bahwa persaingan dan keinginan untuk selalu menonjolkan diri hanya akan merusak hubungan baik dengan rekan-rekannya dan merugikan keseluruhan kerajaan. Jean berterima kasih kepada Pierre atas nasihatnya dan bersumpah untuk mengubah sikapnya. Jean mulai merangkul sikap rendah hati dan kerendahan hati dalam berkarya. Ia tidak lagi menonjolkan diri dan berusaha untuk bersama-sama dengan para seniman lain untuk menciptakan karya yang indah untuk kerajaan. Dan para bangsawan pun menghargai perubahan sikap Jean dan kembali memberikan perhatian dan apresiasi atas karya seninya. Kisah ini mengajarkan bahwa sikap rendah hati dan kerendahan hati adalah sifat-sifat yang berharga dalam setiap bidang kehidupan, termasuk dalam dunia seni dan politik. Belajar dari kecelakaan Nicolas Fouquet, Jean menyadari bahwa kesombongannya hanyalah akan membawanya pada kejatuhan. Sikap rendah hati dan menghargai nilai orang lain adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan membangun kerajaan yang makmur. Sebagai manusia, seringkali kita merasa senang ketika diri kita dipuji dan diakui. Ego kita merasa terpuaskan dan kita merasa lebih unggul dari yang lainnya. Namun untuk mendapatkan simpati dan mengambil hati orang lain, terkadang kita harus menempatkan diri di belakang dan memberikan perhatian pada keunggulan orang lain. Dalam perjalanan menuju kesuksesan dan kebahagiaan, kita sering dihadapkan pada panggung yang hanya dapat ditempati satu orang. Ketika situasi semacam ini terjadi, kebijaksanaannya adalah merelakan ego dan memberikan panggung pada orang lain. Memberikan perhatian dan pengakuan pada orang lain adalah kunci untuk mendapatkan perhatian dan simpati dari mereka. Namun, ini bukan berarti kita harus selalu berada di belakang dan tidak menonjolkan keunggulan diri. Tentu ada waktu dan tempat untuk menunjukkan bakat, kemampuan, dan kelebihan kita. Ketika kesempatan mengharuskan kita untuk menunjukkan keunggulan diri, kita harus berani melangkah maju dan menunjukkan kemampuan terbaik kita. Tetapi ketika kita ingin memengaruhi orang lain dan mendapatkan simpati mereka, taktik yang bijaksana adalah tidak terlalu mencolok menunjukkan keunggulan diri. Terlalu banyak menunjukkan bakat dan kelebihan kita dapat membuat orang lain merasa canggung, tidak nyaman, dan minder. Lebih baik memberikan perhatian dan ruang untuk orang lain dan memperlihatkan bahwa kita peduli dengan mereka. Dalam lingkungan pekerjaan, kita dapat memenangkan hati pimpinan dengan menghormati mereka dan memberikan pengakuan atas keberhasilan mereka. Prioritaskan keunggulan pemimpin kita dan haturkan semua pencapaian kepada mereka, meskipun sebenarnya itu juga sumbangsi kita. Memberikan kehormatan pada pimpinan atau membuat mereka merasa dihargai dan dihormati, dan mereka akan lebih cenderung memberikan perhatian dan dukungan kepada kita. Mengambil hati dengan kehormatan adalah langkah cerdik atau mempercepat kemajuan karir. Ketika kita memberikan kehormatan pada orang lain,
Secara alami kita juga akan mendapatkan kehormatan dan perhatian dari mereka. Mengakui dan menghargai keunggulan orang lain bukan berarti kita harus merendahkan diri, tetapi merupakan langkah bijaksana untuk menciptakan hubungannya yang harmonis dan saling menguntungkan. Dengan cara ini kita dapat meraih simpati dan dukungan dari orang lain dan bersama-sama mencapai kesuksesan yang lebih besar.